sebelah ini yang ingin melanggengkan konflik, mungkin mudah. Mudah. Jadi, karena rakyat Gaza itu pada umumnya mereka pengen keluar. Siapa sih yang mau menikmati suasana lingkungan kehidupan seperti itu yang betah gitu ya? Dengan kondisi kehancuran seperti itu, nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada infrastruktur lainnya gitu. Siapa yang sanggup gitu? Saya kira mereka sebenarnya berlomba-lomba mau keluar, tetapi oleh negara-negara Arab ini ya diiming-imingi, kalian tetap bertahan aja di situ supaya ini. Tujuannya apa? Ya supaya tetap ada konflik yang berkelanjutan gitu dengan alasan apa? Alasan bahwa ini tanahnya Gaza, tanahnya Palestina. Saya cuma melihat begini. Tahun 1948 sampai tahun 1967 Gaza itu dikuasai oleh Mesir. Kemudian dari tahun 1967 sampai tahun 2005 dikuasai oleh Israel sesudah Mesir kalah dalam perang 6 hari dan dibangun menjadi kota modern seperti sekarang oleh siapa? Oleh Israel. Kan Udora Udora Ya, salam ini sama Opung Toba ya. Opung Toba ya, saya sependapat dengan Pak Andi ya, karena walaupun Hamas dengan Fatah itu eh, tidak satu ide, tapi mereka merupakan tikus-tikus got ya, di Gaza itu ya. Saya rasa untuk membangun Palestina itu sangat susah ya. Eh, karena antara mereka aja, biarpun mereka ada saling seperti kata Opung Toba, dana bagi yang teror ini ya, tapi mereka tidak mempunyai satu ide uh, yang memfokuskan siapa yang memegang kekuasaan itu ya. Sementara kan kemarin di PBB sendiri dibongkar bahkan presiden Palestina terlibat juga dalam Hamas ya. Nah, yang saya mau tanyakan Opung Toba, apakah tidak lebih baik itu uh, Gaza itu uh, uh, di dibiarkan begitu saja, karena kalau kalau untuk dikosongkan dan diperbaiki sendiri itu banyak dilemanya, banyak intrik-intriknya ya yang akan terjadi, dan itu mungkin untuk mengosongkan itu eh, tidak begitu mudah. Gimana pendapat Opung Toba? Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan tidak ada campur tangan dari negara-negara Arab atau negara-negara sebelah ini yang ingin melanggengkan konflik, mungkin mudah. Mudah. Jadi karena rakyat Gaza itu pada umumnya mereka pengen keluar. Siapa sih yang mau menikmati suasana lingkungan kehidupan seperti itu yang betah gitu ya? Dengan kondisi kehancuran seperti itu, nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada infrastruktur lainnya gitu. Siapa yang sanggup gitu? Saya kira mereka sebenarnya berlomba-lomba mau keluar, tetapi oleh negara-negara Arab ini ya diiming-imingi, kalian tetap bertahan aja di situ supaya ini. Tujuannya apa? Ya supaya tetap ada konflik yang berkelanjutan gitu dengan alasan apa? Alasan bahwa ini tanahnya Gaza, tanahnya Palestina. Saya cuma melihat begini. Tahun 1948 sampai tahun 1967 Gaza itu dikuasai oleh Mesir. Kemudian dari tahun 1967 sampai tahun 2005 dikuasai oleh Israel sesudah Mesir kalah dalam perang 6 hari dan dibangun menjadi kota modern seperti sekarang oleh siapa? Oleh Israel, ya, oleh Israel. Nah, jadi sekarang akhirnya apa? Karena perang 7 Oktober yang gagal ini, gagal untuk menghancurkan Israel dan negara Yahudi ini, Gaza akhirnya ya sudah betul-betul kembali ke zaman batu gitu. Nah, sekarang siapa yang mau membangun kembali? Negara-negara Arab kelihatannya mau menyumbang 20 miliar dolar. Tapi bagaimana proses kerjanya itu? Apakah ini akan lewat
hanya lewat Mesir pintu masuknya. Pintu masuk ke Gaza itu ada 4, 3 lewat Israel, 1 lewat Rafah, Mesir gitu. Saya kira kalau cuma dari satu pintu masuk, program pembangunan kembali nggak akan bisa cepat. Sementara targetnya negara-negara Arab ini mereka harus bisa bangun itu dalam 5 tahun, hanya dengan 20 miliar dolar. Apa bisa gitu ya? Apakah itu bisa? Ya memang sekarang sepertinya di perbatasan ini sudah numpuk lah itu ya, mobil-mobil karavan untuk warga, terus kemudian juga bulldozer dan traktor yang siap-siap masuk, tetapi tidak diizinkan oleh pemerintah Israel. Kenapa? Ya kan belum jelas status Gaza ini ke depannya seperti apa gitu. Jadi belum diizinkan masuk. Nah, ini makanya ketegangan di perbatasan itu juga meningkat. Ya, sampai Mesir harus konsentrasi pasukan gitu ya. Tetapi Israel tetap percaya diri, Mesir tidak akan berani mengorbankan kenyamanannya itu, kesuksesan ataupun keberhasilan perekonomiannya seperti sekarang ini hanya untuk kepentingan kepentingan ideologi politik yang sebenarnya semu, dalam arti nggak memberikan keuntungan ataupun keberhasilan buat kepentingan nasional Mesir di kemudian hari, hanya mau menginginkan supaya tercapai tujuan ideologis saja, seperti dogma mereka dari abad ke-7 gitu, untuk memusnahkan Yahudi gitu. Saya kira Mesir juga harus berpikir 2 kali untuk ini. Begitu kira-kira itu gitu. Ya, ini makasih ya. Ini sama Pak Teddy saya tadi Pak Teddy saya setuju. Oligark itu sebenarnya maaf ya Pak Paul, saya tidak seide dengan Pak Paul. Ada keuntungan bagi oligark itu. Bagi saya, kenapa saya mengatakan oligark ini kebanyakan richtungnya arahnya ke negatif. Kita lihat apa yang terjadi pada waktu Holocaust ya, bagaimana oligark ini yang mendorong Hitler sehingga pecah Holocaust itu ya. Nah, sama halnya dengan Indonesia. Oligark itu kan mereka dikuasai oleh kaum seumat ini, sama halnya dengan waktu Holocaust Nazi di sini ya. Jadi kalau oligark itu tidak memangku rakyat, itu dia merusak pemerintahan dan negara itu. Dan jarang oligark itu yang pada merangkul rakyat. Rata-rata oligark yang dikatakan oligark itu untuk mencari keuntungan pribadi, kelompok atau grup. Nah, itulah makanya saya setuju dengan Pak Teddy. Itu saja pendapat saya. Oke, enggak apa-apa. Ibu Dora mesti belajar dulu oligarki itu apa. Ya di wiki, cek dulu di wiki ya apa definisi oligarki. Oke, lanjut dulu nih. Gema rakyat, masuk. Salam Pak Pastor, salam semua. Salam. Ya, Semangat sebut bujit ya. menurut saya ini Trump ini sangat bekerja sangat efisien Pak ya di awal pemerintahan dia, di 30 hari pemerintahan dia ya. Artinya bahkan dia kan sampai mengirim perwakilan ke Rusia Pak ya, untuk negosiasi untuk stop perang dengan Ukraina gitu Pak. Jadi memang saya lihat dia nih ibaratnya dia, yang saya sih juga setuju dengan pendapatnya Pak Pastor. Mungkin dia juga dua saksi Allah gitu Pak ya. Jadi dua saksi Tuhan. Jadi dia juga dengan Benyamin, jadi dia mau menghentikan semua perang yang terjadi terutama di Palestina ini. Jadi bukan dua saksi Allah mungkin, atau bisa jadi ya, tapi bukan karena dua saksi Allah itu bukan orang tetapi komunitas ya, Kristen dengan Yahudi. Cuman kebetulan ya pas ini Donald Trump Kristen sedang didukung oleh Evangelical Church, dan Evangelical Church ini kan di tengah-tengah antara karismatik mesianik Pentakosta dan antara Protestan Katolik. Tengah-tengahnya ini ya ketemunya teologinya di Evangelical gitu loh.
Maksudnya begitu. Jadi bisa mewakili lah. Tapi nggak begitu. Ya bercanda aja tadi. Oke lanjut Kuma. Ya, jadi kan Trump ini kan berani dia membubarkan lembaga-lembaga Pak ya, yang apa dananya itu disalahgunakan untuk mendukung terorisme gitu Pak ya, seperti ya, USAID, bahkan Departemen Education dia mau bubarkan juga. Jadi selama ini kan pendidikan di Amerika dipakai untuk propaganda Pak ya, propaganda. Jadi bahkan ya, nilai ranking pendidikan Amerika itu sampai anjlok gitu ya. Dia dia juga berani dia keluar dari WHO, dan bahkan sekarang infonya Elon Musk dia sudah di appointed oleh Trump untuk audit Fort Knox Pak ya. Jadi cadangan emas Amerika akan dicek apakah benar seperti yang dilaporkan gitu Pak. Tapi saya bilang sih di Indonesia juga perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh Trump ya. Jadi dengan pemimpin yang radikal Pak ya. Jadi ada juga saya pikir sih di Indonesia juga perlu juga untuk bubarkan ada dapat kementerian yang tidak ada gunanya Pak ya bagi Indonesia ya. Ya saya beri contoh ya Kementerian Agama itu nggak ada gunanya bagi ya. Dan juga yang kedua MUI Pak ya. MUI juga perlu dibubarkan. Yang ketiga perlu audit perusahaan-perusahaannya Yusuf Kala Pak. Karena kita tidak tahu berapa banyak dana yang disetor ya ke Palestina itu sampai Yusuf Kala bisa membangun rumah sakit di Gaza gitu Pak ya. Jadi dengan apa lagi ramai nih Pak. Jadi tagar anak muda Indonesia kabur aja dulu gitu ya. Jadi artinya ya negara syariah ini gagal isinya untuk membangun rakyat Indonesia adil dan makmur gitu ya. Dengan konsep negara syariah semuanya harus halal gitu Pak ya. Ya bahkan ini kan dana bansos Pak ya, dana bansos untuk murid-murid sekolah itu juga dia dipotong oleh sekolah-sekolah negeri. Jadi korupsi itu sudah dari akar sampai ini semua terjadi itu korupsi. Jadi Indonesia ini perlu saya pikir tidak perlu Kementerian Agama Pak ya. Karena kita ambil contoh ya. Kalau di Amerika ini kan orang yang dihargai itu orang yang punya pengetahuan tinggi Pak ya. Jadi orang yang bahkan yang orang punya pabrik Tesla, punya Apple itu orang yang dihormati gitu Pak ya. Kalau di Indonesia ini yang dihormati orang yang punya pesantren gitu ya, atau yang hafal Quran gitu ya. Jadi saya pikir tidak ada gunanya Kementerian Agama di Indonesia ya. Jadi harusnya sih dibubarkan aja. Uh, untuk Ompong ya, mungkin pertanyaan saya kira-kira bagaimana kebijakannya Prabowo nih ya. Mungkin kalau misalnya jadi nanti Palestina ganti rezim, kira-kira bagaimana nanti ininya Prabowo dengan pemerintahan baru di Palestina gitu aja. Ya, tes suara. Jadi ya kalau kebijakan Prabowo soal Palestina ya tetap seperti pemerintahan Jokowi, tetap seperti yang sebelum-sebelumnya. Cuman kelihatannya Prabowo ini sangat hati-hati sekali menggunakan diksi ataupun kalimat-kalimat ketika dia bicara soal Palestina gitu ya. Kenapa? Ya kita lihat kan diksi dalam soal Palestina ini ya, harus hati-hati. Kayak Ganjar misalnya ataupun Mahfud MD ngutukin Israel, ya ini kalah akhirnya gitu. Jadi hati-hatilah menggunakan diksi-diksi untuk misalkan mengutuk Palestina, mengutuk Israel atau apapun lah gitu. Jadi saya kira kebijakan luar negeri kita tetap nggak bisa lepas dari isu primordial ini sebetulnya yang sebenarnya sudah salah kaprah dari sejak Indonesia merdeka, yaitu framing yang dibuat oleh Soekarno soal penjajahan itu ya, itu sebenarnya kalau secara faktual sejarah ya nggak sesuai gitu ya. Itu kan untuk kepentingan politiknya yang bersangkutan pada waktu itu. Kalau kita lihat sekarang pelajaran sejarah yang benar ya nggak begitu, dari mulai perang tahun 1948, perang 6 hari dan sebagainya gitu. Ya kalau dalam soal perdagangan, volume perdagangan Indonesia dengan Israel itu malah surplus ya. Surplus perdagangan Indonesia dengan Israel. Artinya Indonesia lebih banyak ekspor daripada impor dari sana. Bahkan ya meskipun harus lewat pihak ketiga ya di Singapura atau dimanapun lah ya. Tapi kalau kita lihat dalam produk-produk high-tech, alat penyadap,
alat industri militer. Itu Indonesia yang impor dari Israel, suka nggak suka, mau nggak mau. Cuman mereka yang bisa mampu bikin gitu. Jadi ya politik dua muka, di satu sisi kepada masyarakat dalam negeri, wah itu anti Yahudi, anti Israel. Tapi di sisi yang lain, kebijakan perdagangan tetap jalan terus. Kebijakan politik internasional itu sebenarnya tetap jalan. Jadi apa yang dikatakan dulu kan tim sepak bola Israel tidak boleh masuk, itu sebenarnya salah. Kebetulan saya punya teman dari orang dari Departemen Luar Negeri ya, dia diplomat juga di luar, itu mengatakan itu nggak ada aturan seperti itu gitu kan. Tetapi itu ditafsirkan bahwa tim sepak bola Israel yang usia 20 ini kan sebelum perang dulu kan, itu nggak boleh datang. Itu kan tafsir daripada partai politik ya, partai PDIP. Akhirnya kan PDIP kan Sebetulnya apa itu, ini. Pak? Sebetulnya apa itu? Jadi dalam pertemuan-pertemuan internasional, seminar atau apapun, delegasi itu sebenarnya boleh masuk sebetulnya Pak kalau menurut mereka gitu ya. Tetapi ini kan omongan ini kan dipolitisir. Jadi akhirnya gagal lah kemarin turnamen sepak bola itu. Kemudian sebelum-sebelumnya di Jakarta juga pernah kok datang dalam seminar atau apa itu delegasi Israel datang, ada benderanya. Cuman memang tidak begitu diliput media, tetapi karena waktu itu Indonesia sedang awal-awal mau masuk ke periodenya Prabowo ini, isu politik itu penting sekali. Ini dimanfaatkan, Pak. Di upsize jadinya di mata publik gitu. Malah blunder ya. Tapi Blunder Pak tapi Paul. Ambung itu isunya bukan boleh masuk atau tidak. Isunya itu dia nggak mau bendera dikibarkan di tanah air Indonesia. Itu jadi Itu kan dia dibuat terakhir-terakhir, Pak. oh Dengan ini. Terakhir-terakhir, sebelum-sebelumnya pernah kok ada bendera ketika ada acara di Bali gitu. Berkibar walaupun tidak begitu diliput sama media. Renang, Jakarta juga pernah ada acara apa gitu. Saya lupa, nanti mungkin di googling renang itu aja juga. gitu. Kejuaraan renang itu kan. Ya, kejuaraan renang atau apa acara olahraga lah. Nah, akhirnya kan semua gara-gara politiknya PDIP jadi gagal semua kan. Tapi itu juga PDIP bayar bayar harga yang mahal untuk itu. Akhirnya kalah dalam Pilpres terlepas dari ini benar apa enggak pemilunya, tapi ya jelas kalah gitu. Tapi saya oke kalau si Prabowo ini ya Ompong kalau menurut saya Prabowo kita ini ekspektasinya kan tinggi sekali tuh sebelum pemilu kan kita keluar-keluar rame wah Prabowo kita punya ekspektasi. Tapi begitu berjalan seminggu, 2 minggu, 100 hari lewat semua sampai sekarang. Nggak ada yang signifikan yang dia gejolak ya. Seperti si Trump ya, dia tahu kan, dia udah siap. Begitu dia udah disumpah, langsung dieksekut. Nah Prabowo ini mestinya sama. Dia udah gagal 2 kali presiden. Mestinya itu dia ada rencana, ada planning. This is what I'm gonna do, this is what I'm gonna do, bla 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 bla. Begitu dilantik harus execute. Padahal sekarang menterinya 120 lebih isinya, profesor, doktor, karburator bocor kan. Tapi nggak ada action. Jadi sekarang rakyat udah pada ini disappointed. Jadi rakyat ini kecewa. Makanya itu sampai ada pakar keluar aja dulu gitu. Ya kan? Jadi nggak ada Kabur action. aja Ini dulu. orang iya apa? Kabur aja dulu. Jadi orang ini nggak ada preparation, nggak ada ini loh persiapan. Ya kan? Jadi sekarang apa ini langkah-langkah yang konkret yang dia kerjakan ini apa? Nggak ada, zero. Nah tadi lagi ketika Pak Teddy sana, oligarki. Teddy, oligarki itu yang punya duit, Bung. Yang nggak punya duit itu nggak bisa create job. Yang bisa create job itu yang punya duit. Jadi mau diapain? Umpama contoh soal kita di Hollywood. Yang punya duit itu semua orang Jewish, orang Yahudi. Jadi film-film semua itu dikuasain orang mama Yahudi. Nah, apakah itu kita harus nggak setuju sama orang Yahudi? Nggak bisa. Mereka itu yang punya duit. Sama juga di Indonesia, di Rusia. Semua oligarki itu yang punya duit. Makanya kapal-kapalnya pada disita itu kan Rusia. Nah, repot. Jadi dalam dunia kapitalisme ini ya
siapa lu, mau gue nih orang-orang yang punya duit. That's it. Kita mau terima mau nggak terima. Kalau kamu nggak seneng sama orang yang nggak punya duit, ya udah kita balik aja ke komunis. Negara komunis aja udah. Semua rata, rakyat semua rata, baju sama, makanan sama. Iya, itu aja. Thank you, lanjut. Ini ada perut buncit, lanjut. Ya, berkunjit, lanjut. Iya, iya ini memang